Oke teman-teman, welcome back to IG Live dari Galeri Saham. Jadi kita hari ini nggak trading lab ya, kita nggak ngotak-ngotik grafik. Tapi kita adalah, kita hari ini IG Live aja. Dan kita akan ngobrolin seputar dividend investing strategy, teman-teman. Nah, jadi orang banyak salah kaprah tentang dividen. Nah, teman-teman sebelum kita ngomong lebih lanjut, maka teman-teman harus sadar bahwa apa? Bahwa kalau kita mau berbisnis, kita nanam modal di sebuah perusahaan, di sebuah usaha, baik usaha yang kita bangun dari awal, atau usaha yang kita bangun barengan sama teman-teman kita, kongsian, istilah seperti itu. Atau ada sebuah perusahaan yang dimana saya diajak untuk yuk tanam modal yuk untuk pengembangan bisnis perusahaan atau bisnis tersebut. Maka yang paling penting yang Anda harus dapatkan adalah apa? Bukan sertifikat memilikinya, bukan cuma di situ. Tapi yang Anda harus dapatkan adalah bagi hasil. Setuju nggak? Berapa banyak perusahaan, kalau nggak gini, berapa banyak bisnis yang baru di develop, baru mulai, tahun pertama belum bisa bagi hasil, tahun kedua belum bisa bagi hasil, tapi masalahnya tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima nggak pernah bagi hasil. Kira-kira teman-teman mau nggak invest di perusahaan seperti itu? Nggak, ya kan? Kenapa? Karena yang dibutuhkan adalah bagi hasil. Oke? Nah, sekarang pertanyaan gini, orang yang menjalankan bisnisnya, mereka mungkin dapat gaji, oke? Tapi saya kan pasif, saya nggak dapat gaji, saya kan pasif, lembar saham saya lebih sedikit, saya nggak mungkin minta posisi sebagai direktur, komisaris, dan lain-lain sebagainya, nggak mungkin. Kenapa? Saham saya kecil. Maka ketika kita dalam posisi sebagai pemegang saham pasif atau minoritas, dalam arti minoritas ini adalah saya bukan pengendali, saya tidak lebih dari 5%, suara saya itu tidak signifikan, teman-teman. Maka teman-teman nggak bisa mendapatkan income dari apa yuk? Teman-teman tidak bisa mendapatkan income dari gaji. Oke, yes, oke. Mungkin teman-teman coba apply di perusahaan tersebut, diterima, oke, dapat gaji gitu ya. Tapi kita bicara mengenai investor, mengenai investasi. Maka ketika kita investasi dalam skala yang lebih kecil, bukan tergolong pemegang saham pengendali, maka kita pasti nggak punya dapat gaji, kita nggak punya posisi dan lain sebagainya. Maka teman-teman, apa yang Anda harapkan dari investasi Anda? Bagi hasil. Oke, jangan mikirin ya nanti kalau sahamnya naik saya jual. Kita bicara mengenai bisnis real dulu, teman-teman. Teman-teman buka bisnis real, teman-teman bangun bisnis, teman-teman online, jualan online, affiliate dan lain sebagainya. Yang Anda inginkan apa sih? Anda inginkan adalah kan income. Nah, bicara mengenai income dalam sebuah bisnis bisa didapat dari dua. Income dari gaji operasional kita atau income dari keuntungan. Nah, bicara keuntungan, kembali lagi, kalau saya satu-satunya pemilik bisnis tersebut, pemegang saham dalam bisnis tersebut, maka 100% dari keuntungan bisa menjadi hak saya kalau mau dibagikan semuanya. Tapi kalau saya hanya adalah satu dari sekian banyak pemegang saham dari perusahaan tersebut, let's say nggak usah jauh-jauh deh, ada 10 pemegang saham, teman-teman buka usaha berlima misalnya, masing-masing sama rata 20%, 20%, 20%, 20%, maka teman-teman punya hak 20% dari keuntungan. Tapi yang jadi masalah di sini adalah apa? Yang jadi masalah di sini adalah pernah nggak perusahaan tersebut bagi hasil ke Anda? Atau ketika sudah setahun lewat, 2 tahun, 3 tahun lewat, gimana nih bagi hasilnya? Aduh belum bisa nih, kenapa? Karena dananya butuh dipakai buat operasional, dananya butuh dipakai buat renovasi, dananya butuh dibuat untuk dipakai untuk membeli peralatan tambahan lain-lain sebagainya. Nggak bisa bagi hasil. Nah, poin yang paling penting dalam bagi hasil adalah duitnya ada. Setuju nggak? Nggak ada gunanya teman-teman jualan profit
tapi semuanya piutang, belum dibayar. Secara pembukuan, ada profit, tapi secara cash flow belum masuk. Maka bagi hasil pun kagak bisa. Kan di situ. Jadi teman-teman, ketika kita memiliki sebuah bisnis yang bisa bagi hasil bukan hanya ke beberapa orang tertentu dalam bentuk gaji, tapi bisa membagi semua pemegang saham bagi hasil dari keuntungan bisnis perusahaan tersebut, maka ada dua hal yang teman-teman harus lihat, dan ini merupakan hal yang paling penting dalam bisnis. Pertama, cash-nya ada. Itu yang pertama. Oke, cash-nya ada. Yang kedua adalah pemegang saham, mau yang pemegang saham besar ataupun kecil, memiliki hak bagi hasil yang sama besarnya sesuai dengan lembar saham yang mereka miliki. Oke? Nah, jadi ketika kita berinvestasi, membeli saham di pasar modal, yes, mungkin teman-teman di sini orientasinya adalah capital gain. Saya beli di swing low, saya jual di swing high. Ya udah, dapat capital gain. Oke? Saya beli lagi di swing low, saya jual di swing high. Dapatlah capital gain. Beli di support, jual di resist. Ini untuk yang swing trader, oke? Nah, tapi kita kan sekarang bicara seperti ini. Kita memiliki konsep. Mungkin Warren Buffett pun juga mengatakan gitu loh, bahwa if you don't have another source of income, if you cannot make the money works for you, you will have to work for the rest of your life. Pernah baca kan pepatah itu kan? Jadi kalau Anda nggak bisa mendapatkan source of income yang lain, atau Anda nggak bisa membuat uang bekerja untuk Anda, maka Anda harus bekerja seumur hidup. Teman-teman pensiun usia 55, atau mungkin teman-teman ada yang pengen pensiun dini usia 45, atau mungkin ada yang pengen pensiun usia 40 dan mungkin 35 dan lain sebagainya. Ketika teman-teman nggak punya source of income, maka teman-teman harus kerja seumur hidup. Oh enggak dong, saya kan resign, saya pensiun dini, saya early retirement, saya tinggal trading saham, saya sudah financially free. Teman-teman harus ingat, kalau kita trading saham, jual beli, itu tetap namanya kerja. Tetap namanya active income. Kalau Anda tidak membeli dan harganya naik dan gak dijual, you have no income. Oke? Jadi, selama kita masih trading, kita belum memiliki passive income. Dan itu bukan portfolio income. Kayak gitu, teman-teman. Nah, jadi mengenai topik hari ini, mengenai dividend investing strategy, maka teman-teman harus ingat di sini bahwa komponen yang dilihat oleh investor, teman-teman bayangin di sini investornya bukan level kita-kita, oke? Bukan apa yang Anda bayangkan sebagai investasi. Teman-teman bayangin investornya adalah dana pensiun. Dana pensiun harus membiayai pensiun yang dibagikan, uang pensiun yang dibagikan ke para pesertanya, ke para pensiunannya. Itu contoh pertama. Oke? Yang lain apa? Misalnya lembaga sosial kayak misalnya BPJS Ketenagakerjaan misalnya, dia harus membagikan sejumlah nominal uang setiap tahunnya ke berbagai para peserta yang sudah tidak bekerja lagi. Contohnya seperti itu. Oke? Dari mana uangnya? Kalau dia harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang selalu konstan muncul setiap waktu. Nah, apakah dari trading saham, jual beli, oh ini mau pensiun, oke saya jual beli, uangnya cukup, nih buat kamu, gitu. Oh si bapak itu mau pensiun, jual beli saham, jual beli segala macam, oh nih untungnya buat dia. Apakah kayak gitu? Enggak, teman-teman. Mereka mengandalkan apa? Mengandalkan cash flow. Nah, cash flow didapat dari apa? Pertama, obligasi negara. Ada kuponnya per 3 bulan. Obligasi korporasi. Ada kupon obligasinya. Mungkin per 3 bulan. Dari misalnya apa lagi? Sukuk. Misalnya, sukuk. Ada pembagian ininya ya, kuponnya juga ya. Per misalnya berapa bulan. Dari saham, didapat dari mana? Dari dividen.
Nah, uang-uang itulah yang sebagian digulung kembali, diinvestasikan, direinvestasikan, tapi sebagian juga itu didapat untuk membiayai kewajiban-kewajiban kepada para pesertanya. Oke? Nah, jadi teman-teman, mengenai dividend investing itu adalah sebuah komponen yang sangat penting dalam investasi saham di pasar modal. Income dari para investor yang tadi saya sebutkan, bukan kita yang retail ini. Kita retail tuh dengan gampangnya untuk jual saham, beli saham, jual saham, beli saham. Anda harus bayangkan levelnya adalah korporasi, teman-teman. Korporasi yang mengelola dana banyak pihak untuk menanggung, misalnya kayak dana pensiun, artinya membiayai untuk membayarkan sejumlah uang pensiun kepada para pesertanya. Jadi yang mereka butuhkan adalah dua, yaitu capital gain, agar dana pensiun, iuran yang sudah dibayarkan bisa tumbuh seiring dengan waktu, setidaknya mengalahkan inflasi. Capital gain. Tapi di sisi lain mereka juga butuh cash flow. Cash flow didapat dari dividen, kalau dari saham. Kalau obligasi didapat dari kupon obligasi. Mungkin ada dana pensiun yang investasi di properti, di gedung, dan lain sebagainya. Maka mereka dapat cash flow dari sewa di sana. Kebayang nggak di sini ya? Nah, jadi teman-teman, ketika sebuah saham memiliki potensi capital gain yang lebih cenderung konstan, predictable, ditambah memiliki konsistensi dalam membagikan dividen, biasanya saham perusahaan tersebut akan konstan kuat. Saya nggak bicara naik. Kalau bicara konstan naik, kita kayak menjanjikan sesuatu. Tapi dia akan jadi cenderung, kalau dia punya sebuah perusahaan, sahamnya akan cenderung kuat dari waktu ke waktu, tumbuh dari waktu ke waktu. Itu biasanya kalau apa? Kalau dia punya dua unsur yang berbarengan. Capital gain, karena pertumbuhan bisnis, pertumbuhan laba bersih, pertumbuhan aset, equity dari perusahaan tersebut. Yang kedua, perusahaan tersebut mau bagi hasil. Nah, apa sih hubungannya dengan topik AG Live hari ini, dividend investing strategy? Maka teman-teman harus ingat di sini, kembali ke kata Warren Buffett, kalau Anda tidak bisa make money works for you, you have to work for the rest of your life. Teman-teman, walaupun Anda sudah pensiun, tapi kalau Anda tidak punya income, income, mau pensiun dini, mau pensiun normal, segala macam, Anda tetap harus bekerja. Kalau Anda sudah tidak mampu bekerja, maka anak-anak Anda harus bekerja untuk Anda. Sandwich generation. Nah, jadi teman-teman, dividen dalam sebuah investasi saham merupakan objek yang sangat menarik, tapi sering diabaikan dan dianggap remeh oleh kebanyakan orang. Karena orang kebanyakan, trader, investor kebanyakan, oh saham, contohnya BRI mau bagi dividen, ya udah deh, gua beli aja sekarang. Nanti bakal dapat dividen berapa nih? 228 ya. Sebentar. Dividennya itu kalau nggak salah kan sekitar 65% ya. 228, yang artinya dividen yieldnya lumayan tinggi nih, 6,1%. Di sana 6,1%. Saya beli aja. Nanti pas X dividen, saya dapat deh dividennya. Itu adalah sebuah pemahaman yang keliru, teman-teman. Sebuah pemahaman yang keliru. Dan ujung-ujungnya Anda akan mengalami apa? Dividen trap. Setelah bagi dividen, harga sahamnya turun. Teman-teman bayangin. Kita jangan merespon pembagian dividen itu secara reaktif. Karena dia mau bagi dividen, saya beli sahamnya. Bukan di situ konsepnya. Tapi teman-teman coba bayangkan, investasi saham Anda seperti Anda investasi di properti. Entah itu rumah, entah itu apartemen, entah itu tanah, entah itu ruko, di mana Anda memiliki objek dari investasi tersebut, properti tersebut, dan teman-teman sewakan. Ketika teman-teman sewakan, Anda akan mendapatkan uang sewa, income, uang sewa dari sewa rumah, atau sewa apartemen, atau sewa ruko, atau sewa tanahnya secara konstan. Mungkin hitungannya adalah tahunan. Kalau tidak, ya mungkin bulanan. Atau teman-teman misalnya taruh apartemen Anda di sebuah aplikasi sewa-menyewa unit, Anda mungkin bisa dapat harian. Tapi konsepnya adalah cash flow, teman-teman.
cash flow. Ketika teman-teman semakin banyak memiliki aset yang memberikan cash flow, artinya Anda sudah berhasil membuat uang bekerja untuk Anda. Bisa di situ ya, uang bekerja untuk Anda. Nah, ketika teman-teman ingin mendapatkan uang sewa, apakah begini teman-teman? Misalnya kita balik lagi ke properti nih, karena banyak banget yang salah kaprah mengenai dividen investing. Ujung-ujungnya kenanya dividen trap. Oke, itu hal yang wajar, dividen trap. Tapi yang salah adalah kitanya. Ketika teman-teman mau beli rumah, apakah teman-teman langsung berpikir gini, ya udah, ada yang mau sewa nggak? Oh, ada yang mau sewa. Oke, kalau ada yang mau sewa, saya baru beli deh rumahnya. Itu ruko ada yang mau sewa nggak? Oh, nggak ada. Saya nggak jadi beli deh rukonya. Itu tanah ada yang mau sewa nggak? Oh, nggak ada. Ya udah, saya nggak beli deh tanahnya. Itu apartemen ada yang mau sewa nggak? Ini kayaknya ada yang mau sewa nih. Ya udah, saya beli deh apartemennya. Apa kayak gitu? Atau teman-teman beli dulu asetnya, teman-teman bagusin, teman-teman rapiin, gitu ya. Kalau di saham artinya laba bersih semakin bagus, bisnisnya semakin berkembang, gitu ya. Di waktu tertentu, teman-teman akan dapat penyewa. Kalau properti, kalau di bisnis, Anda akan mendapatkan profit yang sebagian dibagikan dalam bentuk dividen. Nah, ketika teman-teman memiliki persepsi seperti investasi di properti, Anda tidak akan pernah mengalami apa yang namanya dividen trap. Di situ ya teman-teman ya. Anda tidak akan pernah mengalami apa yang namanya dividen trap. Karena dividen dari saham yang Anda miliki dibeli bukan menjelang bagi dividen, tapi mungkin bulan lalu, awal tahun, akhir tahun lalu, setahun yang lalu. Bisa jadi seperti itu, atau bertahun-tahun yang lalu teman-teman. Mungkin udah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dibeli dan disimpan terus, dia selalu memberikan dividen. Jadi, cash flow yang positif dari investasi saham itu didapat dari dividen. Ketika Anda memiliki dividen dari banyak saham sebuah perusahaan yang bagus, maka Anda bisa dibilang memiliki multiple source of income. Bukankah itu yang dicari kita semua? Anda mungkin bekerja, Anda dapat gaji, Anda mungkin punya usaha, Anda mendapatkan laba dari usaha yang Anda jalankan. Anda mungkin jaga toko, Anda punya toko, Anda mendapatkan laba dari penjualan-penjualan di toko Anda. Itu adalah satu source of income, single source of income. Tapi ketika Anda punya banyak toko, mungkin Anda bisa punya multiple source of income. Ketika bicara punya banyak toko, maka Anda punya banyak bisnis. Nah, Anda bisa punya bisnis sendiri atau Anda punya bisnis yang dijalankan orang lain yang kompeten. Dari, contohnya adalah pasar modal. Nah, tapi beda cerita kalau Anda adalah misalnya seorang profesional dalam perusahaan, seorang karyawan. Anda bisa nggak kerja di banyak perusahaan? Nggak bisa. Beda sama freelancer. Freelancer bisa menjadi freelance di banyak perusahaan, tapi uncertainty-nya tinggi, ya kan? Setiap bulan belum tentu mendapatkan nominal yang sama. Nah, gimana caranya baik Anda sebagai karyawan, profesional, freelancer, ataupun pemilik toko, bisnis dan lain sebagainya, punya more than your current income, punya lebih dari income yang Anda miliki, punya multiple source of income. Nah, di sini bukan bicara tektok jual beli, tapi di sini adalah memiliki aset yang bisa terus ngasih cash flow pada periode tertentu. Dalam hal dividen artinya setahun sekali. Mungkin Anda bisa berpikir, ya udah saya beli rumah aja saya sewain, saya beli apartemen aja saya sewain. Tapi yang jadi masalah di sini adalah uangnya ada atau enggak? Kan gitu. Oh, nanti uang bisa dicari. Sekarang deh, uangnya ada atau enggak? Enggak, sekarang belum waktunya, saya mau ngejar karir segala macam. Oke, ketika gaji makin tinggi, nyimpen duit atau enggak? Kebeli enggak rumah tersebut? Nah, yang menarik dari saham, investasi saham, dividend investing adalah dengan modal, let's say kayak apa ya, BRI harganya let's say sekarang 4.700 kali 100 lembar per lot, Anda sudah bisa mendapatkan BRI dengan harga yang sangat terjangkau, teman-teman. Itu nggak selevel dengan Anda membeli rumah ataupun even mencicil rumah. Oke, tapi di sana Anda sudah membangun sebuah portfolio yang bisa memberikan cash flow. Anda coba bayangin ya, teman-teman, coba bayangin, misalnya
Misalnya BBRI dia akan bagi dividen kurang lebih berapa ini? Sebentar. Saya mau pastikan dulu ya. Dividen BBRI precise-nya berapa ya? Dividen BBRI misalnya let's say sudah diketok palu. Oke, 85% dari laba bersih gitu ya. Sudah diketok palu misalnya dividen per lembar sahamnya itu ada di Rp288 per lembar tadi yang saya sampaikan. Maka ketika Anda memiliki saham BBRI di harga sekarang dengan nominal let's say 4.700 ya, anggap 4.700, anggap 47 juta deh. Anda punya investasi di BBRI senilai 47 juta. Oke, 47 juta. Maka kalau 4,7 juta Anda akan mendapatkan dividen itu 288.000. Ketika Anda punya investasi BBRI senilai ekuivalen 47 juta, Anda akan mendapatkan dividen itu sebanyak berapa? 2,8 jutaan. Ya gitu kan, kurang lebih ngitungnya kan. 2,8 jutaan dari investasi Anda sebesar 47 juta. 2,8 jutaan, tentu bisa untuk beli apa? Mungkin bisa beli untuk tiket pesawat pulang pergi untuk liburan. Ya kan? Kalau Anda mau compare yang lebih rasional lagi, misalnya ya, dengan nominal lebih gede lagi, kita nggak bicara 47 juta, kita bicara mengenai misalnya 470 juta. Uang yang Anda tadi yang mau beli mobil 470 juta, dapat mobil apa ya? Dapat mobil Innova Zenix. Dapat nggak sih? Ya, Innova Zenix, oke, 470 juta. Ternyata Anda lebih memilih untuk investasi di, misalnya contohnya ini kita sebut BBRI karena ini kan lagi hangat ya membagikan dividen dalam rasio yang gede ya. Anda beli 470 juta, maka Anda akan mendapatkan dividen berapa? 28 juta. Anda bisa beli satu motor Honda Vario, hampir 30 juta ya, Honda Vario. Itu sebanyak 28 juta yang Anda bisa pakai. Anda mau beli motor, Anda mau investasikan kembali, atau Anda mau liburan, 28 juta Anda bisa kemana ya? 28 juta Anda mungkin bisa pergi ke Singapura berdua, mungkin bertiga. Kalau Anda backpack, Anda mungkin bisa berangkat berlima di sana. Nah, jadi cash flow dari investasi, dari bisnis yang Anda miliki itu menjadi cash flow yang bisa Anda gunakan tanpa harus barangnya dijual, teman-teman. Tanpa harus barangnya dijual. Kunci di sana. Tanpa harus saya jual, saya dapat income. Tanpa harus dijual, saya dapat income di saham BRI, BCA, Mandiri, Astra, Telkom, dan lain sebagainya. Semakin banyak saya miliki, semakin besar cash flow yang saya dapatkan. Dan teman-teman bayangin, kalau cash flow tahunan dari dividen yang Anda miliki dibagi 12, setahun 12 bulan, sudah bisa menutup biaya hidup Anda setiap bulannya, maka Anda tidak perlu capek-capek cari uang lagi. Dari sekarang sampai usia pensiun, setelah pensiun sampai dipanggil oleh yang di atas, selama bisnis perusahaannya tumbuh, perusahaannya selalu konsisten bagi dividen, maka kita tidak perlu kerja lagi. Kerja adalah keinginan, bukan keharusan. Tapi yang jadi masalah adalah untuk bisa mencapai level tersebut, kita harus bekerja smart. Di sana, teman-teman. Oke? Nah, jadi yang teman-teman harus ingat di sini adalah bahwa dividen investing bukan beli saham yang mau bagi dividen bulan depan. Itu bukan dividen investing. Itu oportunis doang. Oke, nanti ketika harga naik, ujung-ujungnya dijual. Atau ketika udah bagi dividen, harganya ambles, ya gue kena dividen trap. Nggak gitu konsepnya. Dividen investing, Anda bayangkan Anda beli rumah, Anda cicil tiap bulan pembelian rumah tersebut, tapi seiring waktu mencicil, Anda sewain
Anda mendapatkan cash flow. Kebayang ya di sini ya. Jadi, dividend investing bukan beli saham menjelang pembagian dividen, tapi membeli saham yang rutin bagi dividen, dibeli secara konstan, bagaikan Anda mencicil sebuah aset. Anda mencicil mobil, Anda mencicil motor, mencicil beli rumah, mencicil beli jam tangan, membeli tas atau apapun itu. Konsep mencicil itu yang harus dilakukan untuk membeli saham dividen stocks setiap waktu. Dan seiring dengan tahun-tahun berjalan, Anda selalu mendapatkan dividen sesuai dengan lembar saham yang Anda miliki. Kayak gitu teman-teman. Hal ini yang kadang tidak kebayang oleh kebanyakan orang. Kita banyak sekali memberikan training, termasuk training perencanaan keuangan, perencanaan pensiun di berbagai perusahaan. Bahkan perusahaan-perusahaan yang sahamnya itu atau afiliasinya itu afiliasi bisnisnya itu sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia. Teman-teman lihat perusahaan-perusahaan besar blue chip, saham perusahaan tersebut di mana mereka bekerja itu tercatat di Bursa Efek Indonesia. Mereka bisa beli saham perusahaan tersebut, bahkan mungkin mereka mendapatkan ESOP dari perusahaan tersebut, atau mungkin sebagian bonus tahunan mungkin itu mereka dapat dalam bentuk saham. Tapi yang jadi masalah adalah apa? Ketika sudah ada kesempatan menjual saham tersebut, mereka jual, mereka tidak melihat sudut pandang another source of income dari saham yang mereka miliki. Balik nih, karena kita menyinggung mengenai misalnya Anda profesional dalam sebuah perusahaan yang merupakan emiten di pasar modal Indonesia. Kalau Anda selama bekerja di perusahaan tersebut, Anda digaji dan Anda harus keluarkan segala kemampuan untuk berkontribusi ke perusahaan tersebut, tapi Anda mendapatkan saham perusahaan tersebut, atau Anda bisa mencicil membeli saham perusahaan tersebut setiap bulan. Ketika teman-teman sudah tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut, let's say misalnya usia pensiun, perusahaan itu yang memberikan income hidup kepada kita. Dari apa? Dividen. Kayak gitu ya teman-teman ya, berupa dividen. Jadi dividen investing strateginya adalah Anda harus melakukan investasi jangka panjang di 1-2 perusahaan yang terus mampu tumbuh dalam jangka panjang dan selalu konsisten membagi dividen, agar apa? Agar apa yang Anda cicil setiap bulan, apa yang Anda tabung setiap bulan, apa yang Anda simpan saham tersebut selama mungkin, Anda bisa nikmati dividen tiap tahun secara konsisten. Dan di satu titik, ketika laba bersih itu semakin tinggi, dividennya yang dibagikan semakin besar. Bisa dilihat kan, kayak BRI, labanya makin besar, dividen yang dibagikan otomatis membesar. BCA, Mandiri, labanya semakin besar, dividen dibagikan semakin besar. Bukit Asam, UNTR, labanya semakin besar, dividen dibagikan semakin besar. Maka apa yang kita anggap, dividennya kok nggak seberapa ya, saya punya 47 juta, saya cuma dapat 2,8 juta. Tapi harus diingat, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Kok lama banget sih mikirnya 5 tahun, 10 tahun lagi? Gak apa-apa dong, kan tiap tahun dapat dividen. Dan harga saham perusahaan yang bagus itu kan cenderung tumbuh dari waktu ke waktu. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, yang saya sekarang dapat 2,8 juta, bisa jadi double, bisa jadi triple, seiring dengan pertumbuhan bisnis dan pertumbuhan laba bersih dari perusahaan tersebut. Nah, teman-teman, kalau Anda mau punya second source of income, third source of income, Anda mau punya aset yang bisa bertelur, yang bisa Anda gunakan untuk biaya hidup, maka Anda harus melakukan dividend investing. Dan menariknya, pilihan itu sangat terbuka di pasar modal, di Bursa Efek Indonesia. Jadi, jangan sampai dividen investing itu Anda perlakukan dengan, oh dia mau bagi dividen, saya beli deh. Itu bukan dividen investing, itu trading.
trading karena denger dia mau bagi dividen. Nanti udah naik, entah saya jual atau saya terima dividennya. Tapi kalau pilihan kedua yang Anda ambil, nanti saya simpen, dapat dividen, otomatis harganya turun. Kenapa? Karena dividen adalah bagian dari keuangan perusahaan yang dikeluarin dari perusahaan. Jadi, analoginya adalah teman-teman punya ayam, telurnya 10. Satu telur beratnya 100 gram. 10 telur beratnya 1 kilo. Setelah ayam tersebut bertelur 10, berat ayam tersebut turun nggak? 1 kilo. Turun, ya kan? Jadi, kalau Anda mau beli ayam yang beratnya itu misalnya 5 kilo, jangan beli ketika itu ayam mau bertelur. Karena setelah bertelur, pasti turun beratnya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi strategi dividend investing yang Anda harus lakukan di sini adalah seperti kalau zaman dulu istilahnya adalah nabung saham. Tapi kalau kita di galeri saham, kita cenderung lebih menyebut istilah adalah cicil saham. Oke, kalau nabung Anda beli sekali, Anda simpen terus. Itu kadang suka jadi salah kaprah di sana. Tapi kalau cicil saham, Anda bayangkan Anda punya target nominal yang besar agar mendapatkan cash flow tahunan yang besar. Nominal besar itu Anda bisa dapatkan dengan cara mencicil setiap bulan, membeli saham perusahaan yang sama, yang memang berkualitas, tiap bulan dibeli terus. Setahun berjalan bagi dividen, Anda tetap beli terus saham perusahaan tersebut. Lakukan terus hingga nilainya makin lama makin gede. Semakin besar nilai saham Anda, otomatis kan semakin banyak lembar saham yang Anda miliki. Maka semakin besar lembar saham yang Anda miliki, dividen yang Anda terima akan semakin banyak. Oke, teman-teman, jadi itu dia ya. Jadi itu dia mengenai dividen investing. Kalau teman-teman misalnya mau mendapatkan list saham perusahaan yang cocok untuk kita lakukan dividen investing, Anda bisa cek kita di galeri saham ada Profit Trader Club. Profit Trader Club itu di sana ada investment list yang berisi saham-saham yang layak untuk diinvestasikan untuk mendapatkan cash flow dari dividen mulai dari sekarang hingga jangka panjang. Anda bisa cek ketika Anda sudah bergabung di Profit Trader Club. Kalau untuk teman-teman yang mau mendapatkan executive summary yang lebih komplit, membedah perusahaan tersebut, mengetahui overview perusahaan tersebut dan potensi ke depan, itu ada executive summary. Itu Anda bisa dapatkan ketika Anda bergabung di Profit Trader VIP. Jadi dalam momentum pembagian dividen season ini, kita akan merilis banyak report di Profit Trader VIP mengenai saham-saham emiten-emiten yang memang sudah terfilter oleh tim galeri saham layak untuk dilakukan dividen investing dalam jangka panjang. Oke, nah itu dia. Dari Bu Eni Kamsir, dollar cost averaging ya kok? Yes, betul Bu. Jadi, cara kita untuk memaksimalkan dividen investing kita adalah melakukan dollar cost averaging. Tapi mungkin istilah dollar cost averaging itu terlalu advance untuk kebanyakan orang. Maka kita sederhanakan jadi cicil saham. Di sana. Cicil saham, lakukanlah budgeting setiap bulan. Saya bisa beli saham perusahaan ini berapa juta setiap bulan. Anda beli terus di tanggal yang sama. Oke, di tanggal yang sama dibeli, nggak peduli di harga berapa. Oke, bagaikan Anda melakukan pembayaran cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan motor, gadget, dan lain sebagainya. Semakin Anda mencicil banyak, kalau cicilan KPR kan bayar bunganya gede ya. Tapi kalau nyicil saham, tidak ada unsur bunga tersebut. Semua uang yang saya keluarkan jadi lembar saham. Oke, itu dia teman-teman ya mengenai dividend investing yang merupakan sarana untuk memiliki multiple source of income. Tapi jangan asal pilih-pilih saham untuk investasi yang membagikan dividen, karena enggak semua perusahaan di Bursa Efek Indonesia membagikan dividen. Poinnya di sana. Hanya segelintir perusahaan yang membagikan dividen, hanya sedikit perusahaan yang bagi dividennya itu konsisten
setiap tahun. Gitu ya. Jadi bicara bagi hasil, tidak semua bisnis bagi hasil. Dan untuk bagi hasil, maka dia harus punya cash-nya. Jadi emiten yang bisa rutin dan konsisten bagi dividen secara pembukuan otomatis akan lebih bagus daripada emiten-emiten lain yang tidak pernah bagi dividen atau yang jarang-jarang bagi dividen di sana. Kenapa? Karena dividen butuh duit real, bukan keuntungan dalam pembukuan. Oke, teman-teman. Sekarang saya coba cek di pertanyaan-pertanyaan di sini. Di pertanyaan-pertanyaan di sini ada apa aja. Jadi itu dia teman-teman ya mengenai dividend investing. By the way, seperti biasa, saya mau informasikan untuk teman-teman yang ingin mendapatkan insight market, saham-saham potensial, saham-saham yang memang bagus ataupun yang layak untuk dihindari secara teknikal, secara tren, Anda bisa subscribe ke free newsletter Galeri Saham. Ini bukan untuk dividend investing, tapi ini lebih untuk swing trading dan trend following. Ini biasa kita selalu infokan di setiap IG live. Teman-teman, silakan tulis email Anda di kolom komen sehingga tim kami bisa bantu untuk compile untuk kita masukkan ke dalam mailing list Galeri Saham, sehingga Anda nanti setiap market setiap hari market buka, setiap jam 8 pagi Anda selalu mendapatkan email setiap pagi untuk mengetahui trading plan-nya seperti apa, saham yang potensial itu yang mana, saham yang sebaiknya dihindari, yang berpeluang turun yang mana, itu nanti kita akan share di free newsletter kita. Jadi tulis email Anda di kolom komen untuk tim kami compile dan dimasukkan dalam mailing list kita. Oke, lanjut ya. Lanjut. Sekarang saya mau coba cek di sini pertanyaan-pertanyaan. Nah, investment of stock, IPO baru, apa yang mau dibeli bos? Kita nggak bahas IPO, dan IPO itu lebih cenderung spekulasi tinggi daripada dividend investing. Oke. Lanjut ya. Rizkyar, MNC Group RI terus tambah modal terus tapi nggak pernah membagikan keuntungan usaha dan tidak memberikan valuasi bagi pemegang saham. Well, setiap perusahaan itu punya strategi yang berbeda. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Yang salah adalah kita yang beli. Poinnya di sana. Mereka tidak meminta kita untuk membeli saham mereka, tapi mereka memang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Jadi strategi setiap perusahaan, apakah mereka mau membagikan dividen atau tidak mau membagikan dividen, itu balik ke strategi dari perusahaan dan manajemen masing-masing. Apakah saya nggak mau bagi dividen karena memang saya lebih fokus untuk misalnya menggulung kembali uangnya atau apapun alasannya. Nah, kita harus tahu. Jadi jangan sampai saya mau dividend investing, tapi saya mau beli saham itu. Gak bisa di sana. Oke, sama kayak kita mau investasi di properti. Saya mau beli properti yang bisa saya sewakan. Tapi Anda belinya di properti di area yang pelosok, yang jauh, entah di sana rumahnya baru masih bagus, Anda beli jauh banget di sana dengan harapan nanti saya sewain, saya dapat uang sewa. Salah. Kenapa? Jauh banget di sana. Orang-orang belum ada yang tinggal di sana. Kenapa bisa expect untuk sewa? Apalagi supply-nya banyak banget gitu loh. Rumahnya sampai ribuan. How come rumah Anda yang dipilih untuk disewa? Nah, saham juga sama. Bukan masalah salah atau benar, tapi setiap kebijakan dari perusahaan itu kembali ke strategi dari perusahaan tersebut. Oke, jadi kalau Anda teman-teman mau investing, Anda harus cari yang track record masa lalunya selalu rutin bagi dividen. Oke, dari Ivan Halim. Bagi saya pribadi, manajemen yang bisa menetapkan kebijakan pembagian dividen secara proporsional adalah salah satu ciri bahwa perusahaan yang mereka tangani benar-benar dikelola dengan baik. Betul. Tapi bisa jadi perusahaan yang tidak bagi dividen juga dikelola dengan baik. Tapi kebijakan mereka adalah tidak bagi dividen. Perusahaan tersebut tetap bisa tumbuh, tapi kebijakannya memang tidak bagi dividen di sana. Jadi ini bukan bisa bicara jelek atau bagus. Oh, perusahaan yang
Yang nggak pernah bagi dividen perusahaan jelek, nggak juga. Mereka bisa jadi perusahaan besar dan tumbuh gitu loh. Berkshire Hathaway memangnya bagi dividen? Nggak juga kan? Tapi mereka bisa tumbuh terus. Jadi semua itu kembali kebijakan. Tapi ketika Anda pengen dapat cash flow dari investasi saham, Anda harus cari yang memang track recordnya selalu bagi dividen. Nanti setelah ini saya akan jelaskan beberapa hal yang bisa kita lihat. Oke? Nah, lanjut ya. Lanjut. Lalu setelah itu dari Anis Marcella. Kalau masih muda, apakah lebih baik swing dulu untuk active income atau langsung nabung saham untuk passive income? Balik lagi begini. Kalau kita punya waktu untuk belajar, kalau kita punya waktu untuk memantau market sesaat, Anda bisa melakukan swing trading dulu. Tapi ini penting nih. Jangan lupa investasi untuk dividen harus sudah dimulai sekarang. Karena itu tuh kebiasaan, itu tuh habit. Kalau habitnya nggak dipupuk dari awal, nggak akan pernah mulai di sana. Teman-teman, saya ini tadi saya habis ketemu dengan beberapa teman di pasar modal. Kita ngobrol-ngobrol, gila ya, dulu saham ini begini harganya, dulu saham itu hanya segini, sekarang udah tinggi, dulu BCA dulu harga 50 setelah stock split ya, sekarang harganya sudah kayak gini segala macam gitu ya. Kita ngobrol deh. Lu kalau boleh bisa mundurin waktu ke zaman pertama kali lu masuk ke pasar modal, itu saya tahun 2004. Lu bisa mundurin waktu ke 2004. Apa yang akan lu lakukan di sana? Jawaban saya satu. Saya akan cicil saham perusahaan yang rutin bagi dividen setiap bulan sampai tahun 2023 ini. Maka hasilnya akan jauh lebih baik di sana. Kita punya portfolio yang tumbuh karena trend following, tapi kita juga punya portfolio yang tumbuh konstan naiknya, yang memberikan passive income lebih besar lagi di sana, teman-teman. Itu dia. Jadi start now. Lanjut ya. Lalu dari Pak Aceh Pak B, dividend hunter akhirnya kena dividend trap yang pernah saya alami. Nah itu dia. Jangan jadi dividend hunter, tapi jadi dividend investing. Dividend hunter bisa jadi kena trap. Pemburu bisa kena jebakan. Nah tapi kalau tadi yang saya sampaikan, kalau kita cicil beli saham terus-menerus, saham kita makin banyak, dividen kita makin besar, maka kita nggak peduli dengan harga turun setelah bagi dividen. Harga turun setelah bagi dividen. Kenapa? Karena ketika harga turun setelah bagi dividen, itu kesempatan kita beli lagi untuk menerima dividen tahun depan yang lebih banyak lagi. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Lanjut ya. Lalu apa lagi di sini? Beli sampai BRI lagi? Yes, betul, dari Yang Mogalana. Dewi Chandra, BRI mau bagi dividen, kenapa harga koreksi ya Om? Nah, nggak bisa, kita nggak bisa menetapkan bagi dividen harga pasti naik. Kenapa? Kalau marketnya lagi jelek, ya harga bisa turun di sana. Harga bisa turun. Marketnya lagi buruk karena sentimen beberapa bank yang tutup di Amerika, yang bangkrut di Amerika, yang di take over oleh pemerintah, itu mungkin bisa jadi serta-merta jadi alasan orang menjual dulu karena saya takut deh dengan kondisi di Amerika, saya jual dulu saham saya, bagi dividen nanti dulu deh, saya tunggu dulu deh gitu ya. Akhirnya kan harga turun. Isi hati orang untuk membeli atau menjual kan kita nggak tahu di sana. Tapi yang kita perlu mengerti di sini adalah dividend yield. Kalau saya memiliki kesempatan membeli saham yang rutin bagi dividen di level segini, yang harganya tadi di sini, sekarang lebih rendah, makin bagus nggak yieldnya? Kan di situ. Kalau saya bisa dapetin pendapatan sewa rumah sebanyak 50 juta setahun dari rumah seharga 2 miliar. Rumahnya 2 miliar, sewanya 50 juta per tahun.
Tapi kalau harga 2 miliar itu ternyata orangnya lagi butuh uang, dijual di harga 1,8 miliar, makin bagus nggak persentasenya? Itu adalah dividend yield. Jadi hitung-hitungan kita di sana, semakin rendah harganya, kalau turunnya bukan karena bisnis yang bermasalah, maka itu adalah momen untuk melakukan pembelian. Dari Alingku, kok misal saya karyawan, invest saham dapat dividen, baiknya hasil dividen dibeli saham tersebut lagi, boleh nggak? Karena posisi belum butuh dananya. Bagus banget. Teman-teman, ini tips buat karyawan, oke? Saya banyak sekali ketemu profesional dalam sebuah perusahaan besar, menengah, dimanapun gitu ya. Karyawan itu kan nggak punya banyak waktu. Setuju ya? Waktu cuma weekend yang nyantai, tapi weekend mau ngapain? Trading nggak bisa. Kenapa? Karena ya bursanya tutup. Karyawan paling bagus cicil gaji setiap bulan untuk cicil beli saham dividen. Jangan belinya menjelang dividen, tiap bulan dibeliin terus. Yang penting perusahaannya bagus. Yang penting perusahaannya, nanti saya akan jelasin sedikit perusahaan seperti apa yang Anda harus lihat. Dengan demikian, tiap bulan dapat gaji, tiap tahun dapat dividen. Di satu titik, dividen Anda bisa Anda pakai buat liburan gratis tahunan. Makin disimpan, makin dicicil sahamnya, lama-lama liburannya yang tadinya lokal ke Bali, jadi ke Singapura. Semakin dicicil sahamnya, semakin dividen juga makin besar karena laba perusahaan makin gede. Tahun depannya lagi, dari Singapura jadi kemana? Jadi misalnya ke ya gitu deh, yang tadi Singapura sendiri jadi Singapura berdua gitu ya, Singapura bertiga, atau ke Bali bersepuluh gitu loh. Nah itu poinnya di sana. Jadi it's a very good choice untuk teman-teman yang profesional di dalam perusahaan. Oke, lanjut ya. Pak Aceh Pak Biberi, masih saya hold baru 3 tahun, hold terus sampai anak cucu Vario. Itu betul Pak, itu setuju banget, saya dukung Pak Aceh ya. Kalau bisa tiap bulan dibeli terus. Bapak mulai sudah 3 tahun, artinya Bapak beli saham BRI dari sejak tahun 2020, artinya mungkin Bapak punya modal BBRI di harga 2.400. Mungkin ya. Sebentar, BBRI itu habis, oh enggak, BCA, ya kan? Jadi tahun 2020 BBRI itu ada di harga, sempat turun ke harga 2.100. Teman-teman, 2.100. Kalau Anda beli saham BBRI pas pandemi tahun 2020 di harga 2.100 dan dia membagikan dividen 288, oke, ini 288 kita bagi 2.100, maka dividennya adalah 13%, bukan 6%. 6% itu dari harga sekarang 4.700. Tapi kalau Anda beli di harga 2.100, ini jadi 13%. Nah, bayangin nggak orang-orang yang invest BBRI itu dari bukan sekedar tahun 2020, tapi mereka invest BBRI dari lama sebelum itu. Contohnya ya, sebentar. Dari sejak tahun misalnya tahun 2010. Tahun 2010 BBRI itu harganya berapa? 1.000. Tahun 2010 harga BBRI itu, oh enggak dong, 800. Ketika tahun 2010 BBRI 800, semua orang bilang udah mahal ya. Kenapa gitu? Karena beberapa tahun sebelumnya harga BBRI 400. Tahun 2009 harganya 400. Tahun 2010 harganya 800. Udah mahal. Gak menarik lah. Nanti tunggu turun ke 400 lagi. Kagak turun-turun. Nah, tapi orang yang mengerti konsep dividend investing dan dia mencicil saham dari waktu ke waktu, mungkin average dia sekarang ada di level 2.000-an. Atau let's say 3.000-an. Maka dividen yield yang 6% karena 288 dibagi 4.700, bukan itu hitungannya, tapi 288 dibagi average BBRI dia, let's say di 300. Maka dividen yield dia adalah udah bukan lagi 6%, tapi 288 bagi misalnya 3.000 ya.
9,6%. Di sana teman-teman. Jadi apa yang Anda lihat mahal sekarang, mungkin mahal sekarang, tapi ketika perusahaannya terus tumbuh, berkembang, pendapatan naik, laba bersihnya naik, 10 tahun lagi, apa yang Anda lihat mahal sekarang menjadi murah. That's why konsepnya adalah cicil saham kalau nggak yakin all in. Dan tips untuk dividen yang bernilai adalah Anda harus mengupayakan invest di perusahaan yang rutin membagikan dividen dan berkualitas sebanyak, ini target ya, target investasi Anda ya, nominalnya berapa ya, sebesar aset terbesar Anda. Mungkin teman-teman di sini ada yang baru mulai kerja, asetnya baru motor Vario 30 juta. Target Anda adalah cicil tiap bulan sehingga saham dividen stocks Anda bisa 30 juta. Mungkin teman-teman aset terbesar Anda adalah mobil CR-V 500-an juta. Maka target Anda adalah cicil saham dividen setiap bulan hingga menjadi nilai CR-V. Itu akan kerasa teman-teman. Akan kerasa. Kalau aset Anda adalah rumah, nilainya misalnya 2 miliar, 5 miliar, target dividen investing Anda adalah seharga rumah. Kok gede banget? Ya biar hasilnya banyak. Dan hasilnya banyak itu bukan sekali beli harus banyak. Sama kayak Anda beli rumah. Harga rumah 2 miliar, 1 miliar, 500 juta, berapapun itu. Anda belinya kan nggak pakai cash, Anda bisa cicil. Cicil beli tiap bulan dibayar, tiap bulan dibayar. Cuman kalau cicil tiap bulan, nyicil, kan ada biaya bunga. Kalau di saham enggak. Ya enggak, nyicil saham tidak ada biaya bunga. Uang yang masuk jadi lembar saham 100%. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nih dari Eko Novi, bahas dividen BMRI dong kok, lumayan jumbo juga. Yes, ini saya nggak ada waktu untuk membahas dividen-dividen yang akan dibagikan. Mandiri, ada BJB, ada BJTM, apa segala macam, UMTR, kita nggak akan bahas, tapi kita akan lebih bahas konsepnya. Poinnya adalah, teman-teman, poinnya adalah Anda harus invest di perusahaan yang kriterianya apa, yang layak untuk invest. Silakan dicatat. Ada 3. 1, bisnis model. Kita bicara dividen, kita bicara jangka panjang, kita bicara nggak cuma setahun. Kita nggak bicara beli sekarang untuk dapetin dividen bulan depan. Tapi saya beli terus, saya cicil terus tiap bulan, gaji saya sisihkan untuk beli dividen, keuntungan usaha saya sisihkan buat dividen untuk 5 tahun, 10 tahun, bahkan kalau bisa saya nggak jual-jual. Seperti rumah warisan. Orang tua kita bisa kasih warisan rumah karena rumahnya kagak dijual-jual. Kalau orang tua kita sebagaikan trader saham, rumahnya itu udah nggak ada untuk kita, udah kejual, ya kan? Perlakukan saham seperti itu, simpan lama. Nah, maka yang paling penting adalah bisnis model. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun lagi, perusahaan ini, produknya selalu dipakai orang, selalu dibutuhkan orang, selalu dicari orang. Oke, kalau produknya Anda aja bingung, nggak jelas nih produknya apa, ya jangan invest. Tapi katanya bagus produknya, nggak peduli. Lu kagak ngerti, no invest. Invest in what you understand. Oke, itu yang pertama, business model. Yang kedua adalah GCG, Good Corporate Governance. Meliputi manajemennya dan ownernya. Mereka harus orang-orang yang serius membangun bisnis perusahaan, dan memang perusahaan ini mereka memang andelin. Ini bukan perusahaan kecil dia yang gak ada apa-apanya dengan perusahaan besar dia di sana. Ini adalah perusahaan lucu-lucu dia. Wah, Anda gak bisa invest di perusahaan tersebut. Waktu, pikiran dia gak akan ke company ini. Tapi kalau ini company besar, andalan saya, oke, tulang punggung bisnis saya, seperti itu, dia akan serius mengelola perusahaan tersebut. Nah, itulah yang Anda harus cari, GCG. Dan yang pasti ya manajemen dan ownernya nggak banyak masalah ya, nggak banyak terlibat kasus inilah apa segala macam, nggak kayak gitu. Yang ketiga adalah, baru yang terakhir, laporan keuangan. Oke,
laporan keuangannya wajar, dan somehow buat kita yang awam, teman-teman, buat kita yang awam, laporan keuangan filter pertama somehow menurut saya adalah lihat dia tiap tahun bagi dividen atau enggak, dan payout ratio-nya stabil atau enggak. Tiap tahun selalu bagi 40% sebagai dividen, 40%, 40%, 40% sebagai dividen. Itu bagus. Kalau makin tinggi gimana? Nggak apa-apa. Makin tinggi makin bagus. Tapi kalau tahun ini payout ratio-nya 40%, tahun depan payout ratio-nya 20%, tahun berikutnya payout ratio-nya 25%. Wah, lu nggak konsisten di sana. Artinya no commitment. Kalau mau gue bagi ya, gitu loh. Kalau gue untung gue bagi ya. Tapi kalau company yang selalu konsisten, misalnya 40% pasti bagi dividen, artinya dia serius terhadap bisnisnya, dia serius terhadap perusahaannya, dan dia serius terhadap pemegang sahamnya, baik dari pemegang saham terbesar sampai pemegang saham paling minoritas, hanya punya satu lot sekalipun. Kayak gitu ya teman-teman ya. Itu prinsip untuk kita mengetahui emiten mana yang layak untuk kita invest jangka panjang, terutama untuk dapetin dividennya. Oke, lanjut ya. Nih, stok M, Dow Futures anjlok. Nggak ada masalah dengan dividen investing. Apakah dengan Dow Futures anjlok, BRI, gue nggak jadi bagi dividen ya? Mandiri, gue nggak jadi bagi dividen ya, gitu loh. BCA, gue nggak jadi bagi dividen ya karena laba perusahaan gue bakal turun nih. Lah, laba perusahaan tahun lalu juga udah terpublikasi kan, gitu kan. Tetap bagi dividen. Maka kalau dia turun, bagus dong. Karena apa yang Anda beli sekarang untuk 5 tahun, 10 tahun lagi masih disimpan. Oke, dari Sri Wahyu 99. Udah jam 20.30 ya, cepet banget ya hari ini ya. Yang bagus cicil saham minimal berapa emiten kok? Pertanyaan bagus. Untuk cicil saham paling bagus berapa banyak emitennya? Semakin sedikit emitennya, semakin Anda serius mengopreknya. Semakin banyak emitennya, semakin Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan. Gitu. Karena semakin banyak emiten, psikologi kita adalah gue nggak tahu 5 tahun lagi mana yang bagus. Ya udahlah, gue beli ini. Harapannya semua bagus. Artinya analisanya, your homework nggak jalan. Tapi semakin sedikit emiten yang Anda pilih dan Anda cicil tiap bulan itu selalu sama, maka you did your homework. Karena pilihan investing ini beda-beda. Misalnya kita hari ini bicara BRI, karena ya kebetulan BRI lagi rame ya, gitu ya, lagi rame diomongin ya. Tapi nggak semua orang suka BRI. Ada juga yang saya nggak mau perbankan, saya maunya consumer. Silahkan pilih consumer, tapi dengan kriteria yang tadi saya sampaikan. Gitu. Jadi selera investasi itu nggak serta-merta dari laporan keuangan, dividen yield, dan lain sebagainya. Selalu ada sektor yang Anda nyaman, ada sektor yang Anda tidak nyaman. Jadi itu penting juga. Karena kalau sektor yang Anda tidak nyaman atau tidak ngerti atau tidak tahu, ujung-ujungnya naik dikit juga dijual. Karena tidak punya conviction-nya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Dari Tude Sadewa, bagaimana dengan perusahaan yang net income-nya tumbuh karena dia nggak bagi dividen? Nggak apa-apa. Tapi Anda tidak bisa invest buat dividen. Tapi balik lagi, kalau Anda invest di perusahaan yang tumbuh net income-nya tapi nggak bagi dividen, where you get the money? Oh, kalau saya jual sahamnya, artinya you don't own the company setelah Anda jual sahamnya. Kan kita bicara long term relationship. Harus tumbuh dan bagi hasil. Nah, itulah kenapa emiten-emiten yang sahamnya selalu mencetak kinerja laba bersih yang bagus dan selalu bagi dividen, biasanya harga sahamnya dari waktu ke waktu, nggak setiap saat ya, itu selalu tumbuh. Teman-teman coba buka grafik saham BRI, teman-teman coba buka grafik saham Indofood, teman-teman coba buka grafik saham BCA. Lihat 10 tahun terakhir,
harganya selalu di atas, enggak. Beda dengan, sorry to say, sahamnya nggak bagi dividen. Arto udah naik, turun lagi. Kenapa? Hanya sentimen sesaat. Oke, teman-teman, itu dia mengenai dividend investing strategy, your multiple source of income. Pastikan Anda bisa memahami live ini dan Anda bisa coba tonton ulang sehingga bisa istilahnya dipahami lebih dalam, karena banyak sekali orang pelaku di pasar modal, baik itu trader maupun investor, mereka lebih fokus pada capital gain tapi tidak pada dividen. Padahal dividen itu menjadi kunci yang menarik untuk Anda memiliki multiple source of income, passive income. Selama Anda masih trading jual beli, Anda masih melakukan active income, tidak berbeda dengan pekerjaan. Tapi ketika teman-teman punya passive income dari sesuatu yang tidak Anda jual, tidak Anda beli, Anda simpan terus, maka it's your ultimate passive income. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat, sukses selalu untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.